Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bab pertama di kelas 10, persamaan dan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, perhatikan materi ini baik-baik. Tujuan pembelajaran untuk bab ini, ya, semoga siswa dapat menginterpretasi persamaan nilai mutlak satu variabel. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum ke nilai mutlak, Bapak ingat lagi cara mengerjakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, ya. Ini kan AX plus B bentuknya ya, karena satu variabel, jadi hanya variabel X saja. Nanti kalau variabelnya ada dua, berarti menggunakan metode substitusi. Itu akan ada di bab 2. Nah, sekarang fokusnya ke satu variabel. Nah, kalau satu variabel, ya misalkan AX plus B sama dengan C. Nah, cara ngerjainnya, di SMP sudah sangat detail dijelasin ya. B-nya pindah ke kanan jadi min, karena plus jadi min ya. AX kan A dikali X, berarti A-nya itu kan perkalian, pindah terus jadi pembagian ya. Nama aslinya itu kan selasi, yaitu menghilangkan nilai yang mau dihilangin. Misalnya ini kan plus, biar hilang berarti dikurang. Perkalian biar habis dibagi, seperti itu ya. Tapi secara umum namanya pindah ruas, karena dari SMP sudah dijelasin seperti itu. Nah, terus kita ambil contoh seperti ini, 3x min 7 sama dengan 14. Boleh kita tulis lagi, 3x min 7 sama dengan 14. Berarti 3x sama dengan 14. 7-nya pindah ke kanan, jadinya positif. Berarti jadinya 3x sama dengan 14 tambah 7 berarti 21. X-nya berarti 21 dibagi 3, berarti X sama dengan 7. Ya, ini salah satu langkah-langkah PLSP atau persamaan linear satu variabel. Nanti gimana kalau misalkan dia mutlak gitu ya. Oke. Sip. Nah, ke slide selanjutnya, slide yang kelima. Kita sudah masuk ke 1.2, yaitu persamaan linear satu variabel nilai mutlak, atau kalau disingkat PLSP NM. Tambahin nilai mutlak. Jauh sebelum kita ke soalnya, pastikan dulu kalian paham itu apa konsep nilai mutlak. Kebanyakan siswa tahu babnya tapi nggak tahu maksud dari nilai mutlak. Nah, bentuk persamaan linear dengan mutlak itu seperti ini. Jadi kayak tadi kan kalau tadi kita jelasin contohnya 3x min 7 sama dengan 14. Itu doang bedanya. Jadi sekarang di sebelah kirinya ditambahkan nilai mutlak, yaitu yang mengandung variabelnya kita tambahkan nilai mutlak. Itu yang disebut dengan sistem persamaan linear satu variabel nilai mutlak. Nah, Pak, gimana ngerjainnya? Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya atau ke video selanjutnya. Sekarang kita fokus ke konsep nilai mutlak. Nah, simbol dari nilai mutlak itu adalah seperti ini, kayak tanda garis lurus ada dua ya, yang sama panjang gitu ya. Selalu ditutupi dengan seperti ini. Ya, definisinya apa? Jarak antara sebuah bilangan dari 0 pada sebuah garis bilangan. Contohnya, misalkan nilai mutlak X sama dengan 4, berarti X bernilai 4 atau min 4 nih. Ya, jarak dari 0 ke bilangan tersebut, 0 ke min 4, 0 ke 4. Kalau dihitung jaraknya sama, yaitu 4 satuan, 4 satuan. Jadi hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif. Makanya nanti kita akan jelaskan di soal-soalnya gitu ya. Jadi ini jaraknya 4 satuan, 4 satuan. Jadi definisi nilai mutlak adalah jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Ingat ya, jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Jadi nanti kalau ditanya jangan lagi bingung tentang nilai mutlak. Nanti soal-soalnya macam-macam. Ada yang nilai mutlaknya di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri sama sebelah kanannya ada nilai mutlak, ada yang ada angkanya di depan. Nah, nanti kita akan bahas semua soal yang tentang nilai mutlak sampai kita dari soal yang paling biasa sampai yang bervariasi seperti itu ya. Oke. Nah, ini setelah tadi kita jelasin secara kalimat, sekarang secara rumus. Definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan nih ya, garis X ya. Ditentukan oleh mutlak X ya. Nilai mutlak X sama dengan plus X untuk X lebih dari 0. Ingat ya, plus X untuk X lebih dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, min X untuk X-nya kurang dari 0. Nanti kita jelasin ya di video selanjutnya. Sekarang kita fokus ke definisi nilai mutlak. Jadi plus X untuk X lebih dari sama dengan 0, 0 untuk X sama dengan 0, min X untuk X kurang dari 0. Nah, contohnya, memahami definisi nilai mutlak.
Misalkan mutlak 3 ya jelas, berarti X-nya atau hasilnya sama dengan 3. Mutlak min 5. Nah, ini kan min 5. Ternyata kalau min kan kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti ditandain apa? Tambahin negatif. Berarti jadinya min 5. Jadi min ini dari mana? Dari definisi nilai mutlak. Kalau dia kurang dari 0 berarti ditambahkan negatif. Makanya ini min dikali min jadinya positif. Makanya hasilnya jadi 5. Ingat ya, udah ingat ya di SMP ya, min kali min hasilnya positif. Nah, terus 8 min 14, jangan dikerjain satu-satu. Ya, karena ini angka sama angka, harus dijumlahkan dulu. 8 min 14 berapa? Min 6. Min 6 itu kurang dari 0 enggak? Ya, jelas. Kalau kurang dari 0, ingat definisi nilai mutlak. Ditambahkan negatif, berarti jadinya min 6 sama dengan 6. Kamu lihat dari A, B, C, hasilnya selalu positif, walaupun dia di dalam mutlaknya negatif. Nah, itulah yang disebut dengan definisi nilai mutlak. Terus, mutlak akar 5 dikurang 2. Nilai mutlak akar 5 dikurang 2. Nah, ini biar cara ngerjainnya biar tahu dia plus atau min, kalian gunakan kalkulator. Ya, akar 5 itu berapa? Akar 5 itu sekitar 2,2 sekian. 2,2 dikurang 2 itu hasilnya 0,2. 0,2 termasuk lebih dari 0. Makanya nggak ditambahin negatif. Makanya hasilnya tetap sama, yaitu akar 5 min 2. Nah, terus untuk yang yang terakhir ini 1 dikurang akar 3. Akar 3 itu kalau dikalkulator 1,7. Ya, berarti kalau 1 dikurang 1,7 hasilnya min 0,7. Karena dia negatif, makanya ditambahin negatif di depannya. Ya, ditambahin. Nah, terus minnya dikali pelangi. Minnya itu dikali 1. Min kali 1 jadinya min 1 nih. Ya, jadi min 1 ini. Terus min 1 dikali min 3. Dikali min akar 3. Itu jadinya min kali min jadinya plus akar 3. Ini akar 3-nya plus, satunya jadi negatif. Nah, akar 3 itu kan tadi 1,7. Dikurang 1, hasilnya jadinya 0,7. Hasilnya jadi positif. Walaupun di dalamnya, tadi dalam mutlaknya negatif. Itulah definisi nilai mutlak. Karena jarak, jadi hasilnya selalu positif. Itu yang disebut dengan definisi nilai mutlak. Pastikan bahwa kalian ini paham definisinya dulu. Ya, jangan langsung ke contoh soalnya. Nanti jadi bahaya kalau kalian juga nggak tahu apa itu definisi nilai mutlak ya. Semoga dari contoh yang angka ini kalian paham. Setelah ini kita akan lanjut video tentang yang ada X-nya atau soal-soal tentang nilai mutlak. Gitu ya. Jadi kalau udah tahu basicnya atau dasarnya bisa kita lanjutkan ke materinya. Nah, lanjut ke sifat-sifat nilai mutlak. Ya, sifat yang pertama, jika A dan B bilangan real berlaku, yang mutlak A dikali B bisa dipecah menjadi mutlak A dikali mutlak B. Ya, ingat ya. Ini untuk perkalian. Jika mutlak A dikali B bisa dipecah menjadi mutlak A dikali mutlak B. Terus yang B, nilai mutlak A per B sama dengan dipecah lagi. Jadi bisa di mutlak A dibagi mutlak B. Dengan B-nya tidak boleh 0. Pak, kenapa nggak boleh 0? Karena nanti hasilnya jadi tak terdefinisi. Ya, B-nya nggak boleh 0. Negatif boleh. Positif boleh, pecahan boleh, yang penting nggak boleh 0. Terus, jika A elemen bilangan real, maka mutlak A sama dengan, tidak sama dengan akar A kuadrat. Ingat ya, jadi nggak boleh nih, mutlak A dipecah jadi kayak gini, akar A kuadrat, ini nggak boleh. Beda ya, kalau dalam sifat-sifat nilai mutlak. Beda lagi nanti kalau di bab yang lainnya. Sekarang harus buat nilai mutlak A tidak sama dengan akar A kuadrat. Nah, ini kan tadi kan di dalamnya kan perkalian. Pak, gimana kalau dalamnya penjumlahan atau pengurangan? Nah, ternyata dalam penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku sifat seperti itu. Jadi mutlak A tambah B nggak boleh dipecah jadi mutlak A tambah mutlak B, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nah, terus ya kalau dikurang boleh nggak Pak? Nggak boleh juga. Jadi mutlak A min B tidak boleh dipecah menjadi mutlak A dikurang B. Yang boleh hanya perkalian. Contohnya seperti apa? Misalkan mutlak berapa misalkan 14. Ini kan bisa dipecah menjadi mutlak 2 dikali mutlak 7 ya. Kan sama nih kalau dipecah menjadi mutlak 14 gitu ya. Atau enggak yang B ini misalkan mutlak 2 per misalkan X. Ya, berarti kan bisa dipecah jadi mutlak 2 per mutlak X seperti itu. Ya, ini jadi maksudnya sifat untuk sifat nilai mutlak. Pak, gimana kalau misalkan ini penjumlahan, misalkan 2 ditambah X. Nah, ini nggak boleh dipecah jadi
mutlak kedua ditambah mutlak X. Ya, ini menyalahi sifat-sifat pangkat. Ya, artinya nanti kalau kalian mau mengerjakan cara ini, tinggal kita gunakan definisi nilai mutlak, di mana nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, karena kalau kita gabung, karena contoh soal nilai mutlak sangat bervariasi, jadi kita minggu depan fokus ke contoh soal yang berhubungan sama persamaan nilai mutlak. Bagaimana cara pengerjaannya, ya, gimana solusinya, seperti itu. Jadi, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini, Bapak hanya menjelaskan apa sih itu SPLV, ya, apa itu persamaan nilai mutlak satu variabel nilai mutlak gitu ya, di mana definisinya seperti ini ya, terus konsepnya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini. Jadi biar kalian nanti tahu cara mengerjakannya dalam bentuk soalnya yang mengandung variabel X seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup ya. Tolong dicatat semua yang ada materi sini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.